kita hormat. Gerak. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Gerak. Ya. Ibu mau absen dulu. Nah, Ibu. Adelia Putri. Arjana Raizin Furkan. Hadir, Bu. Alvaro Gedriupane. Hadir, Bu. Aira Wayunda Yuki. Hadir, Bu. Billy Sanjaya. Hadir, Bu. Dara Aprilia. Hadir, Bu. Dwi Ananda Nur Ramadhani. Hadir, Bu. Imam Alersa. Hadir, Bu. Zulfikar Revan Ali. Kemana dia nggak datang? Sakit. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Nakla Sakira. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Rizky Aulia. Salsabila Damani. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Wira Guntur Pratama. Ya, nggak datang ya. Baik. Nah, Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, maka kita nyanyikan pula wajib nasional. Diharapkan kepada anak Ibu berdiri semua. Berdiri semua. Baik, ikut ya. Salam sampai Merauke berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itu Ya, baik anak Ibu semua, duduk semua. Baik, anak-anak Ibu, coba dengarkan. Ya, sebelum kita belajar, coba sama-sama dulu tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, baik anak Ibu, mendengarkan. Hari ini kita akan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Apa dia nak? Berpikir Komputasional. Berpikir komputasional. Baik. Dalam mempelajari ini ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah dalam langkah-langkah sederhana. Yang ketiga, siswa berlatih menyusun algoritma secara unplugged atau tanpa menggunakan komputer. Yang keempat, siswa menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif dan problem solving. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi masalah sederhana, membagi masalah menjadi langkah-langkah kecil, menyusun urutan instruksi algoritma sederhana, dan yang terakhir menguji dan memperbaiki solusi yang dibuat. Ya, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ya, kalau sudah kita belajar coding dan AI, berarti kita berpikir belajar itu kita menggunakan apa anak-anak Ibu? AI berarti menggunakan apa? Komputer. Lagi apa?
Itulah dia nanti akan terbagi dua, ada dia plugger dan unplugger. Baik, Ibu mau tanya dulu. Udah tahu komputer? Tahu laptop? Pernah mengoperasikannya? Pernah? Ya, ada yang pernah, ada yang belum mungkin ya. Baik, kalau handphone? Semua sudah punya handphone? Paling banyak punya orang? Iya. Baik. Kalau kamu sudah memahami handphone, laptop, itu di dalamnya itu ada banyak aplikasi. Sama itu kayak komputer ya kan. Jadi bagaimana caranya komputer itu bisa mengikuti perintah manusia? Bagaimana nak? Coba satu orang tunjuk tangan. Iya. Dengan cara diketik. Apanya yang diketik? Ya, apa yang mau kita cari kita ketikkan. Ya kan? Oke. Sekarang bertanya, apakah komputer itu bisa berpikir sendiri? Tidak. Jadi kayak mana dia berpikirnya? Iya, harus kita masukkan perintahnya. Kita masukkan contohnya. Mau cari apa kita nak? Oh iya, mau buat jus. Harus kita ketikkan dulu baru dia bisa. Nah, muncul dia. Cara-caranya langkah-langkah. Ya, seperti ya kan kalau kita mau buat jus. Nah, langkah-langkah apa saja yang kita buat? Mungkin ada yang dia nyiapkan buah dulu ya kan, di blender ya kan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan urutannya. Baik, Ibu. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita tentang berpikir komputasional, di sini ada sebuah video tentang apa sih itu berpikir komputasional. Anak-anak Ibu coba simak. Simak bersama. Coba simak ya, perhatikan. Kakinya kayak mana? Dengar ya, nanti bukannya.
semua, setelah melihat video pembelajaran tentang berpikir komputasional, Ibu mau tanya, kalian sudah lihat tadi apa aja yang kalian lihat dari video ini? Bahwa berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Ada 4 elemen. Itu apa aja tadi? Apa Dara? Dekomposional. Lagi yang kedua? Mengenal pola. Yang ketiga? Abstrak. Dan yang keempat algoritma. Ya, baik, Ibu jelaskan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer, ya, seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 elemen, yaitu yang pertama decomposition, yaitu dia memecahkan masalah. Yang kedua mengenal pola, yaitu menemukan kesamaan. Yang ketiga abstraksi, yaitu fokus pada hal-hal yang penting. Dan yang terakhir adalah algoritma, membuat urutan langkah-langkah solusi yang jelas. Baik, anak-anak Ibu. Jadi dari yang kamu lihat itu, bisa kita contohkan seperti dia kalau membuat urutan-urutan itu tadi sudah kita sama-sama kita bahas, yaitu dalam membuat urutan apa tadi Nak? Iya, dalam urutan membuat jus. Misalnya membuat jus itu apa dulu yang disediakan? Buahnya, lalu apanya? Ya kan, buahnya kita potong, kita masukkan blender, kita tambahkan apa lagi? Air, lalu apa? Iya, kita jus, baru kita masukkan ke dalam gelas. Baik. Apa sih fungsinya untuk berpikir komputasional ini? Yang pertama, anak-anak Ibu, membantu menyelesaikan masalah dengan yang kedua, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membuat pekerjaan lebih efisien. Dan yang terakhir, bekal dalam menghadapi era digital. Iya, jadi tadi salah satu contohnya ini dia berpikir komputasional itu adalah membuat salah satu jus. Jus jambu, ada dia juga nanti jus pokat, jus jeruk, ya kan? Nah, baik anak-anak Ibu, biar tambah semangat dulu, coba berdiri dulu semua, sini dulu kita. Biar semangat belajarnya. Ayo, gerakan. Dulu anak-anak Ibu semua. Semangat? Iya, selanjutnya kalian sudah Ibu beri 3 kelompok. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang berpikir komputasional itu dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Mengurutkan. Nah, jadi ini Ibu kasih kerja kelompok, yaitu dalam mengurutkan langkah-langkah sesuai solusinya. Jadi kita urutan itu bukan hanya membuat jus, urutan kita pergi sekolah, ya kan? Urutan kita dalam belajar juga ada. Jadi ada 3 kelompok Ibu berikan. Ya, nanti ini tempel di sini
Ini kalian, ini dia urutannya. Jadi ini kan ada papannya dari sini ya. Ini judulnya tempel sini. Ini pilih nanti gunting tempel sini. Ayo masing-masing semua bekerja. Bekerja sama mulai. Mulai ayo. Ya. Sesuaikan urutannya. Masing-masing kerja ini. Ayo. Masing-masing kerja. Ayo digunting, tempelkan sesuai dengan ya. Lihat diingat ini urutan-urutannya apa saja. Supaya nanti mempresentasikannya mudah. Ini ya judulnya dulu ditempel ya, baru urutannya sesuai, jangan terbalik. Ya, kelompok mana yang sudah siap boleh nanti tunjuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini udah disusun. Ayo susun. Sudah? Mulai. Hai, kami dari kelompok ini ingin langkah-langkah menyikat gigi. Pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat permukaan gigi atas. Bersihkan bagian lidah. Dan yang kelima, gunakan gerakan memutar. Keenam, sikat permukaan gigi bawah. Ketujuh, berkumur dengan air. Kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Gimana senyum giginya? Coba bersama-sama. Iya. Dan terima kasih. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Iya, duduk, silakan duduk. Oke. Pakai Billy, duduk Billy. Ya, tunjukkan dulu. Udah tugas selesai ya. Salsa tangan. Dan baik, semua tadi sudah membuat tugas kelompoknya, yaitu tentang langkah-langkah dalam. Pertama, ada yang membuat jus ya kan? Ada yang membuat menyusun kegiatan sehari-hari, dan ada juga yang membuat langkah sikat gigi. Langkah sikat gigi. Baik, jadi nak, perbedaan algoritma ini ya, perbedaan algoritma ini ada di
Manfaatnya yaitu membantu menyelesaikan masalah itu lebih mudah, melatih berpikir logis dan sistematis, membiasakan kerjasama dan komunikasi, bekal untuk belajar coding dan AI. Itu manfaatnya. Pelajaran kita, Ibu akan melakukan refleksi dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah Ibu jelaskan dan sudah kalian lihat videonya. Pastinya kalian sudah tahu apa itu yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, ayo buka bukunya. Ibu akan bacakan soalnya. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Langsung jawab ya nak. Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Oke, jawab. Tulis pilih. Ketiga, bagian mana yang menurutmu paling mudah? Yang terakhir, mengapa berpikir komputasional itu penting? Oke, udah siap anak-anak semua? Ayo maju satu orang dulu. Ayo siapa yang maju? Halo teman-teman, saya akan membacakan tentang refleksi hari ini belajar. 1. Apa yang mau pelajari hari ini? Tentang langkah-langkah membuatnya seperti metode algoritme. 2. Bagaimana yang menurutmu paling sulit? Tidak ada, semuanya terasa menyenangkan. Bagian mana? 3. Bagian mana yang menurutmu paling mudah dalam menyusun membuat jus? 4. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Agar kita lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari. Itulah refleksi hari ini. Terima kasih. Oke, kasih tangan dulu. Coba angkat dulu hasil refleksinya semua. Mana hasil refleksinya? Ayo semua. Iya, itulah hasil refleksi yang telah kamu pelajari tadi, yang sudah kamu dengar. Baik anak-anak ibu semua. Jadi ibu ulang kembali, kira-kira sudah pahamkah kamu tentang berpikir komputasional? Sudah paham? Sudah paham? Iya, yuk berdiri dulu, lemes sekali. Oke ya. Kita meeting dulu. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Ya, udah siap? Duduk semua anak ibu semua. Baik, di sini ibu akan kasihkan tugas. Ini tugas kamu kerjakan di rumah. Ya, ini adalah tentang berpikir komputasional. Ini ayo simpan, masukkan ke tasnya kita. Ini untuk PR. Oh iya, dua sini nak. Aduh. Ya. Nah. Oke, simpan. Simpan bukunya. Anak-anak ibu semua. Simpan
Boleh pulang.